Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya, memuliakannya. Dia yang patut untuk mendapatkan semua itu. Dia Tuhan kita yang kita esakan dalam beribadah kepadanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dari kita semua agar beliau senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan pada malam hari ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih di dalam pembahasan kitab Mulakhas Fiqhul Ibadat yang berisi semacam ensiklopedi fikih Islami dari perbandingan mazhab-mazhab yang ada, dari perkara-perkara yang sering kita jumpai, masalah-masalah yang sering kita jumpai di sehari-hari kita. Dan sudah sampai di pembahasan tentang bagaimana cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis yang telah lalu, bagaimana dengan air, bagaimana ya, apakah harus air atau tidak. Nah, dan bagaimana dengan seberapa najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan, artinya seandainya itu tidak dibersihkan pun masih dimaafkan, yaitu yang sedikit ya, yang itu kembali kepada urf, yang itu susah untuk kita terhindar darinya. Dan sekarang kita bahas tentang al-istihalah. Al-istihalah secara bahasa dari kata hala yahulu, tahawwala yatahawwalu, kemudian istahala yastahil. Istihal berpindah keadaan, artinya berpindah keadaan. Yang dimaksud dengannya adalah dalam fikih berubahnya sesuatu dari benda-benda najis berubah menjadi benda lain, yang itu bisa berubah dengan sendirinya atau dengan usaha manusia. Dengan sendirinya atau dengan usaha manusia. Ya, contoh saja, seandainya kalau ada kotoran setelah dimasak menjadi seperti debu atau dibakar jadi debu untuk pupuk misalnya. Kemudian minyak najis, minyak babi atau minyak dari bangkai ya dipakai untuk jadi sabun, sudah berubah, bentuknya beda ya, sifat-sifatnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah. Nah, misalnya lagi ya, misalnya sepiteng sudah tidak pernah dipakai, sudah lama, sudah tidak ada lagi bekas kotorannya, tinggal tanah yang mengeras. Ya, misal, bagaimana hukumnya? Baik. Kemudian kata penulis, baik, asalnya dalam masalah ini adalah pembahasan khamr.
yang ini disepakati apabila khamr, ya, minuman memabukkan itu berubah dengan sendirinya. Misal khamr karena sudah terlalu lama menjadi tidak memabukkan lagi, hanya rasa kecut seperti cuka. Nah, ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4 itu kembali suci. Kembali suci. Khamr kalau berubah, ya, secara total dari yang tadinya memabukkan menjadi tidak, maka apa? Disepakati dia menjadi suci. Bahkan termasuk juga menjadi halal. Cuka itu setelah tadinya haram karena khamr, karena memabukkan, setelah menjadi cuka sudah tidak memabukkan lagi, ya, maka sudah tidak haram lagi. Ya, sudah suci, sudah halal. Adapun kalau, ya, itu dilakukan penambahan atau dirubah-rubah oleh manusia dengan rekayasa manusia, khamr tidak bisa kembali suci. Itu madhab dari Syafi'iyah, Hanabilah, satu riwayat dari Imam Malik, sebagian salaf, dipilih Ibnu Qayyim Lajnah Daimah, dan yang diucapkan dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Ulama banyaknya mengatakan kalau khamr itu ditambahi sesuatu, ini apa namanya, berubah, ya, maka ini tidak apa? Menjadikan dia suci, tidak dia menjadikan dia juga halal. Berarti ada apa? Perbuatan manusia, ada usaha untuk, ya, mungkin juga salah satunya biar orang tidak bermudah-mudahan, ya, mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada khilaf terkait bagaimana kalau cuman dipindahkan. Maksudnya tidak ada penambahan apapun, hanya saja dipindah dari matahari kepada teduh, atau sebaliknya dari teduh kepada terik matahari, sehingga berubah. Ini ada dua pendapat. Pendapat dari jumhur ulama mengatakan kalau itu hanya memindahkan, tidak ada usaha dari manusia menambahkan apa-apa, maka itu bisa suci. Itu mazhab jumhur dari Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang paling kuat, yang paling benar dari Syafi'iyah. Namun selainnya mengatakan itu juga tidak mensucikannya. Itu mazhab Hanabilah dan suatu pendapat dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini khamr. Lalu bagaimana dengan barang-barang selain khamr? Ya, misalnya tadi sepiteng, ya, sudah nggak pernah dipakai, ya, tinggal tanah mengeras, kemudian kita uruk, ya, kemudian mau dibangun masjid, boleh nggak? Tanpa kita buang dulu. Atau bangun rumah, yang namanya rumah, kadang-kadang orang sholat di atasnya, gimana? Taib. Ini khilaf para ulama, dan penulis di sini dan juga kebanyakan para ulama mengatakan bahwa apabila barang najis berubah 100%, maka dia mensucikan.
Berubahnya berapa? Syarat perubahan harus 100%. Berubah total. Tidak tersisa lagi. Mohon maaf, misalnya kotoran tadi dibakar jadi abu. Sudah berubah total. Baunya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Nah, sifatnya beda. Ini apa? Menjadi suci. Ya. Barang apapun itu, selama itu najis, kalau itu sudah berubah total, maka dia menjadi suci. Dan ini dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, disebutkan oleh penulis mazhab Hanafi, mazhab Maliki, satu riwayat dari Imam Ahmad, dipilih Ibn Hazm, Syekhul Islam Taimiyah, Ibn Qayyim, Lajnah Daimah. Dan ini kebanyakan para ulama di atas pendapat ini. Tapi berbeda dengan Syafi'i ya, mengatakan tidak. Syafi'i mengatakan tidak berubah, tetap najis walaupun berubah. Ya, baik. Pendapat yang dikuatkan oleh penulis, alasannya apa? Alasannya najis itu karena sifatnya. Karena sifat yang ada di dalamnya dari kotoran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam syariatnya. Najis itu adalah sifat dari barang tersebut. Ya, misalnya tadi air kencing, karena ada kotoran najis itulah. Seandainya dia sudah berubah, sudah bisa disaring total 100% hilang, menjadi air bening, benar-benar 100% tidak ada bau, rasa, warna, suci. Tanah yang untuk menampung kotoran, seandainya sudah berubah, tidak ada lagi bekas kotorannya, suci, karena sudah hilang sifatnya, khobatnya sudah hilang. Ya. Tadi disebutkan Imam Qayyim mengatakan bahwa tidak boleh sesuatu ketika sudah hilang darinya sifat masih dianggap najis. Itu harusnya tidak boleh. Karena apa? Najis itu terjadi karena sifat tersebut. Ya. Najis itu terjadi karena sifat tersebut. Nah, maka ketika dia hilang, maka hilang pula kenajisannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, baik, tidak ketemu tadi, mohon maaf. Kemudian beliau, kita ambil ucapan Syekh Sa'ad Al-Khathlan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, tentang masalah ini. Apakah sekarang tentang kelatin babi? Kelatin babi gimana? Ini sering didapati ada di kemasan atau mie atau apa, atau mungkin pasta gigi, ada barang atau zat dari apa, sari-sari babi. Ya, ini masalah kontemporer. Kelatin babi dipakai untuk misalnya mengobati kulit, dipakai untuk mengobati jantung. Apakah boleh dipakai atau tidak? Di pertemuan Kongres Majma' Fiqhil Islami Internasional
ditanyakan masalah ini, ya, ditanyakan masalah ini. Kemudian mereka, para ulama ahli fikih tersebut, bertanya dulu kepada orang-orang yang ahli masalah tersebut, apakah berubah 100% atau tidak? Ya, sebagian dari mereka mengatakan 100% berubah. Ya, 100% berubah. Karena gelatin beda sifatnya, beda rasanya, beda baunya, beda bentuknya dengan babi. Sebagian mengatakan tidak, masih ada sifat babi yang masih menempel padanya. Misalnya apa disebut oleh mereka? Maka oleh karena itu para imam ahli fikih tersebut mereka berselisih. Sebagian ikut yang mengatakan itu sudah berubah, sebagian ikut tidak, berselisih. Akhirnya ditunda ya masalah ini sampai bisa dipastikan apakah 100% berubah atau tidak. Kalau seandainya, kata beliau tidak mengatakan halal ya, atau tidak halal. Beliau mengatakan seandainya gelatin babi itu 100% berubah dari babinya, hilang sifat babinya, maka menjadi mubah, suci mubah, tidak haram. Tapi kalau tidak sempurna, maka tetap haram, tetap tidak boleh dipakai. Ya. Dan itu yang disepakati oleh kongres tersebut sampai nanti dipastikan apakah termasuk yang sempurna atau tidak. Hanya masih gantung ya, belum ada kepastian dari mereka hafizahumullah taala, ulama ahli fikih pada majma' fikih Islami. Itu tentang berubahnya najis ya, bisa menjadi suci, yakni ketika perubahan tersebut sempurna padanya. Baik. Nah, adapun berikutnya pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah. Yang ini juga terkait dengan kesucian at-taharah. Insyaallah taala kita bahas di awal-awal bulan Desember insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk itu semua. Karena mohon izin untuk tidak ngisi beberapa pekan ke depan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk berlangsungnya kembali majlis kita ini. Mohon maaf apabila ada salah kata selama saya ngisi. Dan moga kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan tentang taharah yang kita pelajari, semoga ada jawaban sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk saya. Apabila saya tidak tahu juga saya jawab tidak tahu. Tadi ada perubahan najis kalau dia 100% berubah pada menjadi Suci. itu dengan sendirinya atau dengan ada tangan manusia. Walaupun campur tangan manusia. Walaupun campur tangan manusia. Yang ada masalah pada khamr. Karena nanti itu mungkin di antara para ulama mengatakan supaya orang tidak bermudah-mudahan mengkonsumsinya khamr. Adapun kalau misalnya berubah total, ya, khamr misalnya bentuk apa ya? Baik, khamr kan masalahnya pada menutup akal, menutup akal. Adapun najis biasanya tidak langsung konsumsi. Dan ini biasanya kaitannya dengan darurat atau kebutuhan. Ya, bagaimana kalau misalnya tadi itu seperti pupuk, tidak langsung dikonsumsi, dan orang tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Bahkan ini kebutuhan supaya orang tidak susah. Kalau pupuk itu, ya pupuk atau abu dari kotoran itu masih najis, maka
berat, ya. Berat kita sudah membakar bangkai, abunya nggak sengaja tersentuh atau ada di pakaian kita harus cuci, ya. Baik, ada pun khamr supaya orang tidak menggampangkan masalah sampai benar-benar, ya, para ulama mengatakan, ya, kalau itu perubahan karena apa? Perbuatan kita, enggak. Sebelum menjadi khamr gimana? Suci tidak? Misalnya kita rendam korma sehari 2 hari kita minum, boleh enggak? Boleh, ya. Setelah jadi khamr, kita tahu kalau minum itu mesti mabuk, hilang akal, dan sudah kita buang. Dan Rasulullah SAW saat itu tidak memerintahkan mereka untuk supaya dijadikan bahan lain. Baik. Tiba-tiba sholat, terus ngecek, perasaan kita ngecek, dicek, ternyata tidak ada bekas, ngecek sana. Nah, kadang-kadang yang kedua, 3 kali itu jadi ragu lagi. Nah, itu apakah kita meyakinkan saja, yakin tidak terjadi atau gimana? Kita yakin tidak terjadi aja, tidak terjadi. Sebabnya apa? Kalau kita turuti, kita akan jadi was-was. Kecuali kalau misalnya seringnya itu ada bekasnya, kelihatan bahwa ini beda baunya, beda air, bukan air keringat. Kadang bekas juga keringat. Maka ketika itu terjadi, terutama orang yang biasa keluar madhi, ya, maka itu baru dia keluar. Kalau enggak, orang tersebut bukan pemakan daging misalnya, syahwat nggak terlalu tinggi, kemudian habisnya kaitannya dengan madhi itu, ya, juga ya, dia bukan orang yang anyang-anyangan atau beser, sudah. Kalau itu dia orang yang beser, nggak bisa nahan kencing, lanjut sholatnya, karena dia keadaan seperti itu. Daripada keluar wudu, itu susah, memberatkan. Jadi artinya kalau misalnya memang ada, misalnya pas rukuk kita lihat, kita mungkin nggak pakai sarung, ya, kita lihat ada bekasnya, ya kita batalkan, kita cuci yang kena najis tadi, kemudian kita ulangi sholat, ulangi wudu. Tapi kalau enggak sama sekali, ya, itu nanti itu godaan syaitan untuk kita keluar dari sholat kita. Saya kenal ada orang yang kondisinya seperti itu, sakitnya itu kondisinya kalau di kamar mandi, kalau udah sholat belum yakin, kembali lagi wudu. Kalau udah lagi wudu lama, sholat asar itu salat dan maghrib baru selesai. Mulainya dari pertengahan waktu asar, bukan awal sih, karena awal masuk kamar mandi itu pun harus lepas baju. Ini parah Pak, lama-lama kalau kita ikuti terus. Nah, lebih baik kita tinggalkan itu, sudah, yakin saja. Selama tidak melihat bekas tadi. Apa? Nah, ketika sholat selesai dicek ada tanda ulang. ya, saat itu aja. Saat itu aja. Nah, itu masuknya madhi atau kencing? Ya, biasanya kalau habis kencing kadang-kadang masih ada perasaan tersisa.
Kalau mani seingat saya itu diciprati, bukan dicuci. Mani dan mani itu diciprati. Atau mani dicuci juga, tapi cuci bagian itu saja, bagian yang terkena. Tapi kalau mandi itu kan lengket, kalau kita tidak mandi itu kan lengket yang penting. Itu kan kadang lengket di celana atau di sarung. Kalau nggak dicuci, dialirkan air itu masih nempel. Kalau kita saja sudah cukup harus sampai hilang. Nanti di murajaah lagi. Baik, barakallahu fikum. Karena sifatnya lengket tadi itu kalau kita saja Ganti jalannya paling cepat ya. Ganti celana minta Tapi intinya mandi itu najis. najis. Mati itu najis. Mati itu najis. Yang tidak najis itu mandi. Mandi ya, kalau mandi melanggar. Karena itu asal muasal manusia. Asalnya manusia dari situ. kalau mandi itu masih Wadi. Wadi itu yang keluar bersama air kencing. Di akhir air kencing biasanya ada yang berbeda. kalau kantong Apa? kalau kantong kantongnya di Ya mandi itu kan yang agak pekat putih itu kan. Iya. Gitu. Yang pekat putih itu kan. itu mandi. Iya. Kalau kuat itu kuat. Kayak kencing ya, karena di akhir kencing. Kalau mati itu di akhir syahwat atau bersama syahwat, tapi dia nggak membuat lemah. Lain dengan mani. Mani itu membuat lemah. Maksudnya kalau misalnya seorang keluar mani habis toloyo, ada apa namanya? Kalau mani tidak, ya mungkin dia misalnya haji, lama tidak berhubungan suami istri, menunggu sampai tahallul, itu biasa keluar. Ya. Udah keras belum Pak? Kalau misalnya ini Pak, Gitu. sebelum klimaks itu misalnya, itu kan kadang keluar. Itu mati. Itu mati. Itu najis kan? Itu yang mati itu. Sebelum klimaks. Itu kan kadang keluar sedikit itu. Oh, sisanya ya, sisanya. Di awal sebelum itu harus dibersihkan. Ya maksudnya kalau itu yang paling sering saya jumpa itu kalau yang tadi yang sebelum klimaks ini. Iya sebelum klimaks kan kadang sudah keluar kayak minyak. Oh, itu apa? Bening ya bening. Nah kalau yang agak putih, ya kadang-kadang ada yang putih ya kan? Nah, ini saya bacakan hadis dari Sahal bin Hunayf yang tadi yang disebutkan di awal tentang masalah ini. Di akhir hadisnya adalah Rasulullah SAW ya mengatakan kepada Sahal bin Hunayf, "Innama yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu biha min thawbika hatta tara annahu asabah." Rawahu Ahmad fi al-Musnad wa Abu Dawud wa Tirmidzi Ibnu Majah wa hasanahu Syekh Al-Albani. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengambil satu tangan air, engkau ciprati dengannya bajumu sampai engkau melihat bahwa itu sudah kena.
Itu Rasulullah SAW mengatakan begitu, dan itu difatwakan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ini diciprati cukup. Ya, diciprati cukup. Baik. Harus mandi besar nggak? Enggak. Nah, itu cukup apa namanya wudu ya, dicuci, diistinja, dicebok terus kemudian wudu. Baik. Kalau yang loyo lah itu harus mandi besar. Apa? Baik. Kayak aja kayak tanglet lah. Sing arep nambah loyo. Satu lagi Pak. Kalau misalnya ngantuk itu harus wudu nggak? Atau batasan kita harus wudu lagi itu sampai benar-benar tidur atau seperti apa? Kalau Syafi'iyah mengatakan, seingat saya itu kalau posisinya duduk, pantat kita belum terbuka karena nggak sadar, ya, maka itu tidak wudu. Maksudnya terbuka? Karena Rasulullah mengatakan al-ainu wika'us syahi, mata adalah penutup dari pantat. Lubang pantat itu ada kaitan dengan mata. Kalau misalnya kita tidur, itu terbuka dengan sendirinya. Ya, ada kemungkinan untuk keluar kentut atau apa tanpa kita sadar. Itu kondisi seperti itu. Jadi kalau posisi tidur, duduk, ya, yang itu masih rapat, maka itu dianggap belum batal. Tapi kalau misalnya tiduran, kemudian tidurnya sudah lupa walaupun sejenak, nah ini apa? Yang wudu darinya. Ya. Ya karena kita turu-turu ayam itu ya. Kalau misalnya masih seperti itu berarti masih rapat, Ya, karena masih setengah sadar. Ya, masih setengah sadar. Itu boleh lanjut ya. Boleh. Normal wudu lagi. Nah, kalau misalnya udah lupa gitu, nggak dengar orang di samping ngomong apa tadi, baru bangun lagi. Tapi posisi kita tiduran, bukan posisi duduk yang kita menutup dengannya apa lubang belakang kita, maka apa? Maka tidak wudu. Kalau tiduran nanti wudu. Tiduran atau tidur miring. Baik. Menjauh saja dari pandangan orang. Yang jelas aurat antum tidak kelihatan, walaupun kelihatan orangnya, tapi aurat tidak kelihatan. Seperti kalau kita di Arab Saudi, bocoran aja ya. Di Arab Saudi dulu, kalau misalnya rest area masih jauh di Jalan Mekah Madinah atau tempat lain, itu menjauh sekitar 5 meter dari jalan raya, agak turun dari jalan raya, udah nggak kelihatan orang. Itu sudah teranggap seperti menutup diri. Kalau antum mau di ban antum, ya antum harus cuci mobil habis itu ya, kena najis ya. Ya kalau di dalam mobil tidak apa-apa, selama ya kita tentunya tidak mengotori sekitar kita. Yang jelas itu kan kaitannya dengan aurat kita kelihatan enggak? Itu mudah. Basah itu tidak menarik, tidak menyerap najis. Basah itu cuma biasanya untuk bilas, untuk apa? Tapi nyerapnya yang saya lihat itu yang menyerap itu yang kering.
Udah jam. Baiknya kering ya. Yang kering itu untuk menyerap najisnya, yang basah itu untuk bilasnya atau untuk membersihkan berikutnya. Jadi dua dipakai. Kalau yang basah kita misalnya kita pakai itu tidak terserap masalah. Karena dia sudah ada. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad